Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Kadafi dari Sistem Informasi Lokal 1. Saya di sini ingin menjelaskan kisah Abu Sufyan. Jadi, kita mulai dari biodatanya dulu. Oke. Sa'd bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf atau sering disebut atau dipanggil Abu Sufyan bin Harb adalah salah satu sahabat Nabi dan pemimpin utama Bani Quraisy di Makkah yang sangat menentang Muhammad dulunya ya. Dulunya dia sangat menentang Nabi Muhammad dulu. Akan tetapi di kemudian hari dia memeluk agama Islam. Keturunan Abu Sufyan kemudian mendirikan dinasti Umayyah yang memerintah dunia Islam antara tahun 660 sampai 750 sebelum Masehi. Kisah Abu Sufyan. Nah, kalian ingin dengar gak cara Abu Sufyan ini masuk Islam kayak mana? Saya jelaskan ya kan. Saya akan jelaskan secara detail dan singkat kalau bisa ya. Oke, dengar ya. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam diwarnai dengan banyaknya keraguan dalam hatinya. Ia menyatakan keislamannya sesaat sebelum kejadian Fathul Makkah. Dari seluruh penjuru, siapa yang tidak dengar Abu Sufyan? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Sufyan? Dia adalah tokoh Quraisy yang sangat terkenal saat zaman jahiliyah. Selain itu, dirinya juga seorang pedagang yang kaya dan berdagang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam buku tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Quran, karya Abdul Ar-Rahman Umairah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb lahir 10 tahun sebelum terjadinya penyerbuan tentara gajah ke mana? Ke Makkah. Dirinya kemudian tumbuh menjadi orang yang terpandang dan penting di kalangan suku Quraisy. Tepuk tangan buat Abu Sufyan, keren kali. So cool man kalau anak Gen Z sekarang ya. Setelah diangkat menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad tentunya segera menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Namun mendengar bahwa ada agama baru yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan sangat marah dan tidak suka. Abu Sufyan bin Harb merupakan orang yang paling membenci Islam. Aduh, sakit kita dengar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah menyertai delegasi kaum Quraisy yang dikirimi menemui Abu Talib untuk menyerahkan keponakannya Nabi Muhammad untuk dibunuh. Menyerahkan keponakan. Jadi si Abu Sufyan menyerahin keponakannya untuk membunuh Nabi Muhammad. Aduh, gila tuh pikiran tuh. Udah nggak logis cuy, nggak logis. Abu Sufyan bin Harb juga merupakan salah satu tokoh yang mendatangi pemboikotan antara suku kafir dan Bani Hashim. Nah, jadi dia suatu tokoh yang ikut boikot antara suku kafir. Nah, lanjut ya. Dirinya secara lahir dan batin membenci agama Islam. Bahkan menurut beberapa ulama ahli tafsir, surat Al-Anfal ayat 36 sampai 37 menceritakan tentang kekafiran Abu Sufyan bin Harb dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saking bencinya dengan Islam dia sampai keluar di surah Al-Anfal ayat 36-37 tuh. Kayak mana tuh, kafir banget tuh kan. Tapi ini belum selesai ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Namun takdir berkata lain. Takdir dah berkata lain nih. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati. Jangankan Abu Sufyan, Umar bin Khattab yang paling ngeri dibolak-balikin hati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalian tuh harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama Abu Sufyan memiliki ketertarikan.
Dia ada tertarik dulu dengan Islam, walaupun hanya sedikit. Ia belum pernah melihat kegigihan dan keimanan melebihi para sahabat membela Islam dan Rasulullah. Namun Abu Sufyan masih ragu dengan perasaannya karena ia takut kekuasaan dan kewibawaannya sebagai pemimpin suku Quraisy luntur dan musnah. Ia takut kekuasaan itu akan jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Dia takut kekuasaan itu jatuh ke tangan Nabi Muhammad gitu. Itulah saat itu pejuang muslim dengan Rasulullah SAW berencana untuk menaklukkan kembali kota Makkah setelah diusir dari tanah kelahiran mereka. Lalu Abu Sufyan pun mengetahui rencana ini. Sebelum Rasulullah sampai di Makkah, Abu Sufyan sudah lebih dahulu menuju ke Madinah. Jadi ini Nabi Muhammad nih mau rencanain sesuatu lah, tapi yang luar datang Abu Sufyan. Dia datang seorang diri tanpa menggunakan senjata dan perlengkapan apapun. Wibawa banget gak sih? Gentle ya, kalau kata anak sekarang gentle banget. Sigma Rich level plus 1000 aura. Seorang diri. Nah, Abu Sufyan pergi ke Madinah dengan penuh rasa gelisah. Nah, dibalik wibawanya dia, rupanya dia gelisah juga, Ayo lanjut lagi. Dan ketakutan, gelisah dan ketakutan. Setibanya di sana ia langsung menemui putrinya Ummu Habibah yang termasuk istri Nabi Muhammad juga. Istri Nabi Muhammad tuh tampan banget. Banyak nih istri-istrinya. Gila sih. Nah, menyangkut tentang istri, Nabi Muhammad tuh bukan orang yang ini ya, banyak istri yang enggak. Dulu orang di zaman kaum Quraisy itu istri lebih daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengurangi. Jadi asalnya dia bukan menambahkan istri, dia mengurangi. Jadi yang kalian kira 12 itu Nabi Muhammad punya istri 12. Ternyata lain dari Nabi Muhammad tuh, laki di zaman Nabi itu banyak lagi. Jadi kalian jangan bilang Nabi Muhammad nih inilah. Enggak, Nabi Muhammad tuh mengurangi ya. Jangan salah paham, sampai dia membuat aturan lelaki 4 wanita saja kan. Itu mengurangi. Itu pun harus adil dalam satu wanita kan. Nah, lanjut ya. Itu udah luar konsep, tapi saya jelasin lah sedikit ya. Oke, saya lanjut. Saat Abu Sufyan akan duduk di atas karpet yang biasa diduduki oleh Rasulullah, putrinya sudah lebih dulu menariknya. Ia pun marah dengan perlakuan tersebut. Dia marah karena ini putrinya narik karpet. Nah, dia marah. Dia marah dengan perlakuan tersebut. Sudah Rasulullah SAW tak lama pasukan kaum muslimin bergerak menuju kota Makkah. Abu Sufyan keluar kota Makkah hendak mengamati perkemahan pasukan itu. Kemudian ia bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib sahabat Nabi juga kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat musuh bebuyutan kaum muslimin berada di daerah mereka. Umar lihat nih, ada musuh bebuyutan kaum muslim di daerah mereka. Sendirian lagi ya. Tentu ini merupakan kesempatan yang tepat untuk menangkap dan mengadilinya. Umar radhiyallahu anhu bergerak masuk ke tenda Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah izin kepadaku untuk memenggal batang leher Abu Sufyan." Umar bin Khattab ya tuh pemenggal tuh leher Abu Sufyan nih. Kayak mana kalau penggal kan? Abbas radhiyallahu mendahulunya. Nah, siapa ini mendahulunya? Ya Rasulullah, saya sudah melindungi dan menjaminnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membawa Abu Sufyan pergi dan kembali lagi nanti siang untuk diadili. Jadi Abu Sufyan ini disuruh kembali lagi dan siang untuk diadili. Siang harinya Abbas radhiyallahu membawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW dan menegurnya, "Celaka kau wahai Abu Sufyan, apakah kau belum juga mau sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Abu Sufyan menjawab, "Tentu hal itu tidak dapat menyangkalnya sedikit pun." Rasulullah SAW menegurnya lagi, "Celaka kau wahai Abu Sufyan, apakah kau belum juga mau sadar bahwa saya Rasul Allah?" Nabi Muhammad tuh bilang,
Kau belum sadar bahwa ini Nabi Muhammad nih Rasul Allah. Abu Sufyan menjawab lagi, kalau soal ini rasanya dalam jiwaku masih terdapat keberatan sedikit. Abbas lalu membentaknya, celaka kau, ucapkanlah syahadat dengan sebenarnya sebelum kepalamu berpisah dari tubuhmu. Abbas marah nih, dia marah ngatain, celaka kau, kalau kau nggak syahadat nih ya, penggal leher kau sampai putus pisah sama tubuh. Dia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan dia menyatakan kesamaannya juga, yaitu Hakim bin Hizam dan bin Warqa. Nah, dia lalu mengucapkan kalimat syahadat gitu. Abu Sufyan pun akhirnya mengucapkan lah 2 kalimat syahadat. Nah, dia menyatakan keislamannya juga. Oke, segitu saya penjelasan singkat tentang Abu Sufyan dari saya. Kalau kesimpulan saya ambil itu bahwasanya sama ya kayak sahabat Nabi Umar bin Khattab. Pokoknya nih Abu Sufyan nih sama-sama musuh dulu sama kayak Umar. Jadi mereka tuh jadi Islam. Nah, karena apa? Karena Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Nah, ya, itu cerita singkat tentang Abu Sufyan dari AKA Muhammad Arif Gaddafi. Saya pamit undur diri. Kalau ada waktu kita akan lanjut lagi videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.